Balik lagi di podcast Bahasa Indonesia dari channel yang saya masih belum tahu apa namanya. Jadi mungkin aku bilang sana sih saya namanya bakal benar random dan mata akan saya coba berikan kepada teman-teman saya yang pernah saya yang masih sering nonton channel utama saya. Sebenarnya satu once in a while, hanya sekali dalam waktu yang cukup lama. Jadi ya nggak tahu sih, tapi karena memang tentu tujuannya tetap pembuatan video ini bukan untuk ke teman saya saja, bahwa ke seluruh masyarakat Indonesia yang semoga dapat membuat mereka menjadi lebih baik juga, sebagaimana saya mencoba untuk lebih baik setiap harinya. Jadi ya untuk topik yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah berhadap atau mendoakan orang lain yang tidak disukai dengan hal yang tentunya tidak akan disukai oleh mereka juga jika dikehendaki atau sesuai dengan apa yang akan ditakdirkan, dengan tujuan menegur mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Meskipun hal tersebut memang tidak selalu terjadi dalam kehidupannya, karena sebagian besar tentu akan merasakan penyesalan ketika mereka sudah tiada. Jadi janganlah khawatir mengenai ketidakadilan yang terjadi perihal semua pasti ada balasannya, meskipun kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Selain dari kepuasan yang mungkin hanya dapat kita ratapi dan diamkan, sampai rasa bangga serta tenang diperoleh ketika orang tersebut sudah menjadi seseorang yang jauh lebih baik sesuai dengan kita ekspektasikan. Jadi mungkin ini masih berhubungan dengan topik yang pernah saya sebelumnya jelaskan di episode kedua, bahwa ketika orang sudah tiada itu mungkin mereka hanya bisa menyesal, baik mereka sudah melakukan hal yang sangat baik di dunia ini ataupun tentunya jika mereka masih belum melakukan hal yang terbaik di dunia ini, karena memang meskipun kematian itu adalah hal yang terbaik untuk mereka, karena mungkin jika mereka masih hidup belum tentu mereka akan menjadi yang lebih baik. Jadi ya itulah sebabnya jika memang kita tidak menyukai orang lain, ya doakan saja agar mereka menjadi orang yang lebih baik. Dan jika memang mereka pernah berbuat salah, ya jika kita bisa memaafkan, itulah yang terbaik untuk kita, karena memang nanti kita akan mendapatkan balasannya jika kita bisa memaafkan semua orang yang mungkin pernah berbuat salah untuk kita. Dan semoga juga jika kita pernah berbuat salah dengan orang lain, itu juga dapat dimaafkan oleh orang lain tersebut, karena kita mungkin tidak pernah menyadari bahwa kita juga pernah berbuat salah pada orang lain yang tidak pernah kita sadari untuk meminta maaf. Mungkin sebagian besar orang mencoba minta maaf ke semua orang yang dapat mereka hubungi setiap lebaran dengan mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Tapi ya apakah itu dapat terhubung dengan semua orang yang pernah kita berbuat salah untuk mereka yang tidak pernah kita sadari? Karena tentu setiap waktu kita menjalani hidup, kita tentu berpapasan dengan orang lain yang mungkin tidak pernah kita kenal juga. Jadi mungkin, tapi terkadang mungkin apa yang kita lakukan itu membuat mereka tidak menyukai kita, dan tentunya hal tersebut harus bisa mungkin kita hindari. Itulah sebabnya kita harus selalu berpikir sebelum kita melakukan sesuatu, karena meskipun ketika saya terlalu banyak berpikir juga terkadang saya juga jadi tidak melakukan apapun atau menjadi malas untuk melakukan apapun. Tapi ya memang itulah sulitnya hidup, karena jika kita terlalu melakukan hidup ini terlalu mudah, kita mungkin tidak pernah menyadari bahwa hidup ini itu sebenarnya sulit, karena memang semua akan dipertanggungjawabkan nanti. Jadi ya itulah sebabnya sebelum kita hanya dapat meratapi mengenai kesalahan dan tidak akan pernah bisa kembali untuk hidup kembali, jadi kita harus melakukan hal yang sebaik mungkin, meskipun tentunya sebaik mungkin tidak akan pernah bisa membuat kita tidak menyesal di masa depan. Tapi setidaknya penyesalan itu dapat tentunya berkurang, sebagaimana banyak orang baik yang tentunya akan mendapatkan hal yang baik juga. Agak sedikit memang menjelaskan hal seperti ini, karena memang saya bukan ahli di bidang ini, dan sejujurnya saya juga tidak terlalu baik untuk berbicara atau melakukan public speaking. Tapi ya saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya pikirkan, karena ya itu
mereka sudah pasti mendapatkan yang sangat baik ketika mereka sudah tiada nanti. Karena mungkin semakin mereka melakukan hal yang baik, itu akan semakin mereka dekat dengan sang penciptanya. Jadi ketika mereka semakin dekat dengan sang pencipta, mungkin ketenangan itu akan semakin mereka rasakan. Jadi ya, mungkin itulah sebabnya di antara yang baik tetap ada suatu tingkatan, seperti sebagaimana di tingkatan yang teratas tentu akan diisi dengan orang-orang yang sangat baik seperti halnya Nabi dan Rasul. Jadi ya, itulah sebabnya jika kita ingin menjadi seperti mereka, mungkin kita perlu melakukan apa yang mereka lakukan, seperti benar-benar hanya fokus ibadah mungkin setiap harinya. Dan tapi mungkin memang tidak semua orang bisa ditakdirkan seperti itu, karena memang tentu bagaimanapun urusan dunia juga tetap perlu kita lakukan dengan adil. Jadi ya seperti itulah. Jadi yang penting sih selalu mencoba berbuat lebih baik di masa depan, karena ketika kalian sudah tidak berbuat baik, hal yang lebih baik mungkin itulah sudah saatnya kalian sudah tiada. Karena mungkin ketika kalian tiada, itulah hal yang terbaik untuk kalian. Karena jika kalian masih tetap hidup, mungkin kalian akan menjadi yang lebih buruk. Itulah sebabnya mungkin itulah sebenarnya hal yang dapat membuat orang untuk memiliki umur yang lebih panjang. Meskipun tanpa harus berharap untuk melakukan lebih baik, juga tentunya banyak orang yang ditakdirkan untuk memiliki umur yang panjang, mungkin karena mereka masih ditakdirkan untuk memiliki kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kita tidak ada yang pernah tahu bahwa sampai di mana kita diberikan kesempatan tersebut. Maka hal yang dapat kita lakukan hanyalah untuk berbuat, mencoba untuk berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Jadi itu saja sih, sudah kurang lebih 9 menit saya mencoba berbicara hal yang saya tidak tahu apakah ini akan cukup penting untuk banyak orang atau dapat berguna. Tapi ya saya tentu berharap seperti itu, karena tentu itu juga akan memberikan kebaikan untuk saya juga. Tapi ya kalau misalnya masih belum dapat cukup berguna, ya setidaknya itu tetap berguna untuk saya untuk mengekspresikan apa yang ingin saya sampaikan. Dan ternyata setelah saya lihat format dari audio hasil rekamannya, itu ternyata berbeda dengan ketika saya memilih kualitas high dan maksimum. Itulah sebabnya terdapat perbedaan yang cukup drastis mengenai size yang dihasilkannya. Jadi kalau yang high itu formatnya M4A, dan kalau yang maksimum itu AALV. Mungkin agak aneh formatnya, mungkin itu seperti RAW format, seperti kita merekam suatu video dengan format RAW seperti yang dapat dilakukan dengan kamera yang cukup mahal atau yang biasa digunakan untuk pembuatan film atau rekaman di TV. Meskipun kualitasnya mungkin secara umum tidak terlalu terlihat, tapi mungkin untuk diproses secara lebih lanjut itu dapat lebih mempertahankan kualitasnya. Saya juga kurang begitu mengerti, karena memang di audio itu ada yang benar-benar bisa sangat besar size-nya, seperti halnya musik dan sebagainya. Ada format-format tersendiri yang mungkin tidak perlu, mungkin cukup segmented atau dedicated orang yang benar-benar hobi, yang dapat bisa membedakan antara kedua suara tersebut. Jadi ya untuk saya sih, saya tidak terlalu peduli terhadap hal tersebut, karena memang yang saya pedulikan hanyalah apa yang ingin saya sampaikan. Selama hal tersebut masih dapat didengar secara jelas, karena tentu ketika saya mencoba mendengarkan lagi, memang saya masih belum cukup terlihat termotivasi dalam menyampaikannya. Karena sebagian besar teman saya itu mengatakan suara saya itu seperti Darth Vader, mungkin karena ya memang masih tidak seperti saya ngobrol pada umumnya. Karena memang kalau ngobrol terhadap diri sendiri juga agak sulit untuk untuk lebih ekspresif gitu. Jadi ya mungkin sekian untuk yang topik ketiga ini. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti jika ada yang berhubungan, mungkin akan tentunya akan ada di topik-topik yang selanjutnya, karena memang sebagian besar tentunya topik mengenai motivasi tidak